Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nyalain dong kameranya biar saya nggak sendirian ngobrolnya. Oke, hari ini sesuai dengan request kalian, jadi saya adakan review terakhir untuk mata kuliah Statmat 2 ya. Harusnya sih dilaksanakannya minggu kemarin ya, tapi ya kita baru bisa bertemu di hari ini, di hari terakhir sebelum kalian UAS besok di detik-detik terakhir ini. Jadi saya akan review materi setelah UTS saja ya, nggak akan saya review dari awal. Biasanya kalau yang kelas saya adain beberapa kali review, tapi ya sudah sekarang saya gabungin saja semua kelasnya dari kelas A sampai kelas D. Oke. Biasanya kalau review itu kan hanya membahas sekilas saja ya, apa saja hal yang kalian belum pahami. So, ada yang mau sharing kira-kira hal apa yang kalian masih belum paham? Pada bab hipotesis, Bu. Bab hipotesis. Oke, bagian mananya Labana yang belum paham? Di bagian pengujian hipotesis, bagian mananya yang belum paham? Coba tadi, Labana ya. Oke, materi kita dari sebelum UTS itu adalah, setelah UTS ya, dan materi kita dari setelah UTS, kita bahas tentang estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Jadi kalau di statistika 1 itu kemarin lebih banyak kita berbicara tentang distribusi peluang, bagaimana kalian mencari ekspektasi, varians, dan berbagai macam distribusi peluang, baik itu yang diskrit dan kontinu. Nah, sekarang di statistika 2 ini, Statmat 2 ini, lebih ke arah bagaimana proses inferensi, gitu ya. Kalau di mata kuliah yang lain, itu lebih banyak aplikatifnya. Kalian juga udah tahu kalau proses inferensi itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengestimasi parameter, yang kedua adalah melakukan pengujian hipotesis. Nah, cuman biasanya kalian pada saat melakukan proses pengujian hipotesis sudah terbiasa menggunakan cara yang mudah gitu ya. Nah, sekarang di Statmat ini dibedah. Kenapa sih ketika saya mau uji rata-rata dan variansinya diketahui itu kita pakai ujinya uji Z misalkan. Kenapa kalau variansinya tidak diketahui itu pakai uji T? Ya, kalau di MathStat kan sudah langsung muncul rumusannya. Nah, kalau di StatMat nggak bisa kayak gitu. Tapi kalian harus tahu asal-muasalnya rumus itu dari mana ya. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Jadi penaksiran interval, baik itu yang penaksiran titik maupun interval ya, khususnya untuk parameternya adalah rata-rata. Habis itu kita bahas tentang pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesis ini ada yang namanya uji paling kuasa seragam. Ya. Setelah itu kita juga belajar ini masih nyangkutnya adalah ke estimasi parameter, apakah apa yang kita estimasi itu atau penaksir yang kita sudah coba taksir di bab sebelum UTS itu punya sifat statistik cukup atau tidak ya. Lalu ada juga apakah sebuah fungsi distribusi atau fungsi densitas dari suatu distribusi itu termasuk ke dalam famili kelas eksponensial reguler atau tidak. Terakhir adalah tadi ada statistik cukup, ada statistik cukup lengkap dan tunggal. Jadi ini pelengkap sifat-sifat penaksir. Kalau sebelumnya kan kita udah tahu bahwa sifat penaksir itu ada yang tak bias, ada varians minimum gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, sekarang sifat yang berikutnya yaitu sifat statistik cukup dan tunggal. Oke, tadi ada yang tanya tentang, saya coba review dulu ya semuanya ya. Oke, di penaksiran parameter, di sini tadi saya bilang bahwa kita
akan bahasnya untuk penaksiran yang interval. Artinya nanti hasil estimasi kita akan berupa ada 2 titik. Ada batas bawah, ada batas atas. Ya. Kalau di yang sebelumnya kita estimasi parameternya estimasi poin ya atau titik. Itu cuman berarti untuk menaksir mu kita akan pakai X bar. Udah selesai. Nah, kalau sekarang enggak, untuk menaksir mu confidence intervalnya kayak apa ya? Maka nanti akan berbentuk confidence interval. Jadi ada intervalnya, ada batas atas, ada batas bawah. Nah, nanti kalian harus pahami karena rumusnya lumayan banyak ya. Jadi kalian harus nanti bisa mengenali kira-kira ini masuknya yang mana ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi ketika kita mau melakukan penaksiran interval untuk parameternya adalah rata-rata ya, di sini mu. Maka yang pertama, kondisi pertama adalah kita tahu bahwa kalau dia distribusi normal berarti dia akan punya 2 parameter, yaitu apa? Ada mu, ada sigma. Ya, kalau dia distribusinya normal. Nah, kondisi pertama pada saat diketahui bahwa dia berdistribusi normal dan variansinya diketahui. Artinya ada nilainya, variansinya. Ini adalah sigma kuadrat. Berarti sigma kuadrat punyanya siapa? Punyanya sampel atau punyanya populasi? Populasi, Bu. Punya populasi. Jadi nanti kalian identifikasi, ini varians dari populasinya diketahui atau tidak. Kalau itu diketahui dan kita mau mengestimasi mu-nya, maka pakai pendekatan rumus yang ini. Maka nanti dia akan didekati oleh distribusi normal baku. Ya, rumusnya sudah diberikan. Nanti bisa saja mencari berapa confidence level-nya, bisa saja mencari berapa nilai alfanya mungkin yang ditanyakan, atau berapa mencari nilai konstantanya. Biasanya ini berkaitan dengan berapa nilai Z tabelnya. Ya. Lalu selanjutnya adalah kalau tadi variansi yang diketahui, nanti juga bisa muncul kondisi pada saat variansinya tidak diketahui. Varians populasi ya. Kalau varians populasinya tidak diketahui, kalian nggak lagi pakai pendekatan distribusi normal baku, tapi nanti akan pakai pendekatan distribusi T-student. Maka di sini karena tadi sigma kuadratnya tidak diketahui, maka rumusnya bukan lagi sigma, tapi di sini menjadi S. S itu punyanya siapa? Sampel atau populasi? Sampel, Bu. Punya sampel. Gitu. Jadi nanti kalian harus bisa mengidentifikasi, oh ini ada nilai variansnya nih. Variansnya punya siapa ya? Punyanya populasi atau punyanya sampel? Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau distribusi normal tapi variansnya tidak diketahui, maka nanti pendekatannya pakai distribusi T. Jadi kalian harus lihat tabelnya tabel T, bukan tabel Z. Ya. Lalu kondisi ketiga, pada saat distribusinya tidak normal, tapi variansinya diketahui. Nah, ini mirip seperti yang poin pertama. Yang ini, variansinya diketahui. Jadi masih ada sigmanya. Pada saat kondisi seperti ini juga nanti akan didekati oleh distribusi normal baku juga. Hanya hati-hati, karena distribusi di sini awalnya nggak normal, ya, maka nanti kalian harus bikin normal dia dulu. Kalian masih ingat dalil limit pusat pada saat itu di Satmat 1 ya? Apapun distribusi datanya, ketika N-nya kita perbesar mendekati T hingga, maka nanti dia akan mengikuti distribusi normal. Jadi kurang lebih perhitungannya akan sama dengan poin yang pertama. Yang ini contohnya waktu itu distribusi binomial, kalau saya nggak salah. Ya, contoh soalnya yang tidak normal. Oke, ini tidak normal, variansinya diketahui. Contoh
soalnya yang ini ya. Misalkan Y-nya bukan distribusi normal, tapi sekarang distribusinya adalah binomial. Dia punya parameter, parameternya adalah N-nya 300, lalu ada theta di sini. Maka nilai pengamatan Y-nya adalah 75, berarti ini adalah nilai X-nya. Tentukan pendekatan 90% confidence intervalnya untuk theta. Maka nanti ketika kita punya atau kita tahu bahwa ini tidak distribusi normal, maka kita harus bikin dia normal dulu. Kita tahu bahwa theta ini rata-ratanya, berarti nanti kita akan cari kasih pendekatan ke ini, ekspektasi dari rata-ratanya nanti apa. Ya, kita udah tahu bahwa ekspektasi X, kita harus bakukan dulu ya, supaya dia nanti distribusinya normal. Kita waktu itu tahu bahwa X min ekspektasi X per akar dari varian X itu distribusinya normal 0, 1. Sehingga X-nya distribusi apapun ketika dia dikurangi dengan ekspektasi X-nya atau rata-rata dari X-nya dibagi akar dari varian X-nya, dia akan mengikuti distribusi normal baku. Nah, ini juga sama. Berarti ketika X-nya tadi distribusi binomial, maka kalian harus cari dulu ekspektasinya berapa, lalu variasinya berapa. Sehingga di sini dia kita cari dulu. Ya, jadi itu konsepnya untuk yang tidak normal tapi variasinya diketahui. Lalu terakhir, tidak normal juga dan variasinya tidak diketahui. Ya, jadi keywordnya adalah pada saat variasinya diketahui, maka kalian akan larinya ke distribusi normal baku. Tapi kalau variasinya tidak diketahui, tadi bukan lagi ke normal baku, tapi ke distribusi T student. Ya, di sini bukan lagi sigma, tapi sudah menjadi S. Tuh ya, tahapannya silakan kalian pelajari lagi. Saya kasih keyword-keywordnya saja supaya kalian bisa lebih mudah pahamnya. Itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang ini, nanti pertanyaannya bisa saya macam-macam nih. Bisa saya tanya confidence levelnya berapa, bisa saya tanya nilai alfanya berapa, nilai peluangnya, atau nilai Z tabelnya berapa, atau nilai N-nya berapa. Jadi nanti tergantung yang diketahuinya apa. Nah, lalu yang kedua, itu Ibu, iya silakan. tanya. Jadi yang di distribusi tidak normal sigma kuadrat tidak diketahui itu kan rumusnya tuh X bar N dikurangi A dikali SN dibagi akar N-1. Nah, tapi di contoh 1 sama contoh 2-nya tuh, Bu, rumusnya tuh malah akar N aja, bukan akar N-1. Contohnya yang ini ya. Iya, Bu, betul. Oke, rata-ratanya X bar, sampel acaknya berukuran 20, ini distribusinya mu,80. Oke. Kalau kita lihat ini, dia distribusinya normal ya sebenarnya ya, contohnya. Bukan tidak normal ya. Iya, Bu. Di sini distribusinya normal, mu, variasinya diketahui, ini adalah oke. Jadi sebenarnya ini sama nggak dengan rumus yang distribusi normal, variasinya diketahui? Sama nggak? Normal, variasinya diketahui. Sebentar. Kalau saya baca dari contohnya ya, pendekatannya mirip. Sama nggak? Kayaknya sama ya. Sama, Bu. Tapi ya akar N-1 juga bawahnya. Oke.
Berarti di contoh soalnya ya, yang harusnya ininya -1 ya. Bawahnya ya, ini. Akar N-1. Iya, Bu, betul. Oke. Berarti kalian ikut rumus. Yang ini nanti jadinya akar N-1. Oke, Labana. Makasih, Bu. Ya. Yang lain masih ada tentang bahasan ini? Itu baru yang interval dari mu ya. Lalu poin berikutnya adalah ada penafsiran interval untuk selisihnya, selisih rata-rata. Kalau yang tadi itu dari satu populasi atau dari satu kelompok, nah yang sekarang karena dia ada selisih rata-rata, maka nanti akan ada dua kelompok atau dua populasi. Makanya kita cari selisihnya. Ya, secara prinsip sih sama aja dengan konsep yang tadi, cuman ada dari satu populasi, hanya saja pasti nanti akan beda pendekatan distribusinya. Ya, misalkan ini, ketika variasinya normal, ketika distribusinya normal, variasinya diketahui dan sama. Nah, kalau tadi kan cuman X doang ya, variabel acaknya cuman ada satu. Nah, sekarang ada dua, ada X, ada Y. Ya, kalian udah belajar di StatMat 1, ketika X distribusinya normal, X1 distribusi normal, X2 distribusi normal, X1 min X2 distribusinya apa? Normal juga. Dengan rata-ratanya mu1 min mu2, variasinya nanti disesuaikan. Ya, untuk membuktikan ini saya nggak akan ulang, kalian buka lagi di StatMat 1, itu udah kita pelajari pada saat kita berbicara tentang transformasi distribusi. Ya. Nah, ini kalau misalkan udah tahu nih, oh ternyata distribusi dari X bar min Y barnya adalah normal dengan rata-ratanya ini, ya berarti tinggal kita masukkan ke confidence levelnya saja. Tadi pakai prinsip yang normal baku juga, bahwa distribusi variabel acaknya dikurangi ekspektasi dari variabel acaknya dibagi akar dari variansnya dari variabel acak itu, maka dia akan mengikuti distribusi normal baku. Jadi prinsipnya yang tadi ya, ini misalkan ini variabel acaknya, min ekspektasi dari variabel acaknya dibagi akar dari variansnya, ini akan mengikuti distribusi normal baku. Sekarang tinggal variabel acaknya yang diubah-ubah. Oh, kalau ini variabel acaknya adalah ini, X bar min Y bar. Berarti ekspektasinya juga ekspektasi untuk X bar min Y bar, yaitu mu1 min mu2. Lalu variansnya berarti varians untuk X bar min Y bar, berarti yang ini. Ya, tinggal disesuaikan, nanti hasil akhirnya adalah bentuk ini. Lalu yang poin kedua adalah masih distribusinya normal, varians diketahui tapi variansnya nggak sama. Ya, prinsipnya sama, tinggal kalian seperti tadi lah, pasti akan beda di bentuk distribusinya, bentuk variansnya ini ya. Lalu masukkan ke rumusnya, dapatlah confidence levelnya. Dan seterusnya. Poin ketiga, distribusi normal, varians tidak diketahui tetapi sama. Begitu juga nanti sudah ada ya hasilnya di modul yang diberikan. Lalu yang terakhir, varians tidak diketahui dan tidak sama. Yang penting adalah kalian bisa mengenali ini saya harus menyelesaikannya pakai yang mana. Itu dulu aja. Ya, ketika udah tahu, oh ini berarti konteksnya adalah yang misalkan yang distribusi normal, atau oh tadi ada dua populasi, lalu yang ditanyakan adalah yang ini misalkan distribusinya normal tapi variasinya nggak tahu, dan di situ ada informasi bahwa variasinya nggak sama. Oh berarti pakai rumus yang terakhir. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang bab penaksiran interval ini? Silakan. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Bu. Oke. Bab berikutnya adalah tadi kita tentang pengujian hipotesis.
Ya. Nah, di proses pengujian hipotesis, kita tahu ya, ketika kita melakukan pengujian hipotesis, kan ada yang kita sebut sebagai hipotesis nol, ada yang kita sebut sebagai hipotesis alternatif. Nah, di sini selain itu, kalian juga harus tahu, ada yang disebut sebagai hipotesis sederhana, lalu ada hipotesis komposit. Apa itu hipotesis sederhana? Pada saat yang kita ditulis, pada saat ruang parameter yang kita tuliskan di baik itu H0 atau H1 itu hanya satu buah nilai theta saja. Ya, itu disebut hipotesis sederhana. Contohnya apa? Misalkan H0-nya, saya bikin parameternya theta. Theta sama dengan 2. Berapa nilai tetanya di situ? 1, kan? Ada satu nilai theta, yang nilai tetanya sama dengan 2. Nah, ketika cuma ada satu buah nilai theta, baik itu di H0 atau di H1, maka itu kita sebut hipotesis sederhana. Lalu ada satu lagi yang tadi disebut sebagai hipotesis komposit. Ketika ruang parameternya itu lebih dari satu buah nilai theta. Misalkan H1-nya adalah tetanya lebih dari 2. Bisa berapa nilai tetanya? Karena tetanya lebih dari 2, berarti tetanya bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Atau theta kurang dari 2. Ketika kurang dari 2, berarti bisa 0, bisa 1, bisa min 1, dan seterusnya. Nanti tergantung batas-batasnya. Atau theta tidak sama dengan 2. Bisa banyak kemungkinan yang nilai theta. Nah, pada saat kalian menemukan bentuk hipotesis yang seperti itu kita sebut hipotesis komposit. Sampai di sini, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, biasanya pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis, kemarin-kemarin kalian sudah langsung diberikan nilai statistik ujinya ya. Statistik ujinya, lalu ada kriteria pengujiannya. Nah, sekarang di StatMat itu yang harus kalian jabarkan. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, ketika kita mau mencari, ada istilahnya kalau di pengujian hipotesis yaitu daerah kritis. Biasanya daerah penolakan atau penerimaan H0 itu disebut daerah kritis. Ya, salah satu proses pengujiannya adalah ada istilahnya uji terbaik. Kapan uji terbaik itu dipakai? Pada saat ini keywordnya. Pengujian hipotesis sederhana melawan alternatifnya juga sederhana. Artinya H0, H1-nya bentuknya sederhana. Misalkan theta sama dengan 1, H1-nya theta sama dengan 2. Dua-duanya sama-sama mempunyai nilai satu buah nilai theta. Yang tadi saya jelasin. Ya. H0-nya sederhana, H1-nya juga sederhana. Ketika sederhana lawan sederhana, maka kalian harus menyelesaikannya pakai uji terbaik. Bagaimana proses melakukan pengujiannya? Ini biasanya diselesaikan pakai teorema Newman-Persson. Ya, kalian baca lagi teorema Newman-Persson itu apa? Teorema Newman-Persson ini sebenarnya kita mencari pembagian antar siapa? Pembagian dari L theta X. Ada yang masih ingat L theta X itu apa ya? Simbol untuk apa ya? Fungsi apa dibilangnya? Likelihood, Bu. Tuh. L theta X itu adalah fungsi likelihood. Ada yang masih ingat fungsi likelihood itu apa? Produk dari fungsi densitasnya. Betul. Produk dari fungsi densitasnya. Perkalian dari fungsi densitasnya. Itu yang kita sebut sebagai fungsi likelihood. Nah, sekarang kalau di Newman-Persson ini ngapain? Kita melakukan pembagian
antara dua fungsi likelihood. Apa bedanya? Yang pertama adalah likelihood di bawah theta 0, yang bawah adalah ini likelihood di bawah theta 1. Di bawah H0 dan di bawah H1. Jadi nanti kalau ini kita cari fungsi likelihood-nya, lalu nanti untuk yang di atas ini kita masukin tetanya sama dengan 1, kalau yang di bawah kita masukin tetanya sama dengan 2. Bergantung hipotesis yang kita uji. Ya, sederhananya seperti itu. Mungkin kalau kalian baca bingung ya, tapi kalau barusan saya coba menjelaskan kalian ke dalam kalimat yang sederhana sebenarnya. Nah, kita cari contohnya ya. Oke, misalkan ini. Misalkan X1, X2, sampai Xn, dia sampel acak berdistribusi normal dengan parameternya theta, variasinya diketahui, yaitu 1. Lalu akan diuji hipotesis, H0-nya adalah theta sama dengan 0, H1-nya adalah theta sama dengan 1. Kita perhatiin, ini sederhana apa komposit? H0-nya. Sederhana. H1-nya sederhana atau komposit? Sederhana, Bu. Sederhana. Berarti sederhana versus sederhana. Kita selesaikan pakai uji terbaik. Ya. Tadi oke. Kita cari pakai Newman-Pearson bahwa tadi kita membagi fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood di bawah H0 dibagi dengan fungsi likelihood di bawah H1. Ya, karena ini distribusinya adalah normal, theta, 1, kita tahu bahwa fx-nya apa? Fx-nya berarti 1 per sigma akar 2V, karena sigmanya adalah 1, berarti 1 per akar 2V, eksponen min setengah X min mu per sigma, biasanya ya. Biasanya kan fx sama dengan 1 per sigma akar 2V, ini untuk distribusi normal ya. Pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Sekarang kita tahu, oh ini mu-nya adalah theta, variasinya adalah 1. Berarti tinggal substitusi, sigmanya jadi 1, mu-nya adalah theta. Sehingga bentuknya seperti ini. Tadi, ini baru fungsi densitasnya, belum merupakan fungsi likelihood. Berarti kalian harus mencari fungsi likelihood-nya, perkalian dari fungsi densitasnya. Hasilnya ini pada saat kita masukin tetanya di bawah H0 ya, di bawah H0 tetanya 0, berarti yang pertama. Lalu ini yang kedua, pada saat kita masukin tetanya di H1, berarti ini. Ya, tinggal kita bagi saja fungsi likelihood tadi, fungsi likelihood di bawah H0 dibagi fungsi likelihood di bawah H1, lalu kalian selesaikan, nanti mana yang sama itu kita bisa coret, ya, sehingga nanti terbentuklah sebuah persamaan ini. Ini yang kita sebut sebagai daerah kritis. Ya, daerah kritis itu selalu berbentuk bahwa di ruas kiri ini adalah berupa biasanya statistiknya ya. Ruas kanan ini yang sudah tidak mengandung variabel acak lagi. Jadi sudah berupa konstanta. Ya, kalau kalian selesaikan si persamaan tadi sampai berbentuk bahwa ruas kanannya berupa konstanta, ruas kirinya dia mengandung variabel acaknya. Tadi kan variabel acaknya adalah X. Maka di ruas kirinya dia mengandung X, ruas kanannya nggak ada X. Berarti itu sudah tahap selesai, dapetin daerah kritis. Ya, karena N per 2 min ln K ini adalah sebuah konstanta, maka biasanya itu
disimbolkan, biasanya biar singkat, maka dalam bentuk C, konstanta. Nah, ini daerah kritisnya, yang kita sebut daerah kritis. Daerah penolakan hipotesis biasanya. Ya, maka kalau melakukan proses pengujian hipotesis, biasanya yang ditanyain adalah daerah kritisnya apa. Baru sampai sini. Ya. Berikutnya adalah pada saat kita sudah tahu daerah kritisnya itu apa gitu ya, tadi sesuai dengan hasil dari Newman-Pearson-nya, kalian juga mungkin bisa saja disuruh untuk mencari alfa sama beta. Biasanya kalau di analisis yang lain, alfanya kita udah tentukan ya, alfanya 5%, alfanya 10% gitu ya. Nah, sekarang mah kita balik proses berpikirnya. Gimana proses dapetin nilai alfa bisa 10%, atau kalau saya punya tadi parameternya sekian, kira-kira ini bisa menghasilkan alfa berapa persen ya, gitu ya. Nah, ternyata untuk mencari nilai alfa itu adalah tadi kita udah dapat nilai kritisnya, daerah kritisnya, lalu tinggal kita masukkan saja. Kita cari peluang dari daerah kritis itu dan kita masukkan nilai parameternya di bawah H0 atau K ini disebut dengan kuasa uji. Ya. Lalu kalau beta, tipe kesalahan atau kesalahan tipe 2, ini adalah 1 min kuasa uji, tapi di sini ada syarat. Syaratnya adalah parameternya di bawah H1. Itu yang membedakan. Ya, kalau di contoh yang tadi, oke, ini tadi kita udah dapat daerah kritisnya. Ya, daerah kritisnya ini berarti sigma XI lebih dari konstanta. Nah, untuk tahu mencari berapa nilai alfa dan berapa nilai beta, maka biasanya kita, kalau tadi X-nya distribusinya normal, ya, tadi X-nya kan normal. Nah, X-nya normal, biasanya akan mudah juga kita bentuknya bukan dalam bentuk sigma XI, tapi dalam bentuk X bar. Kalau X-nya normal, oke, saya cek. Kalau X-nya distribusi normal mu, sigma kuadrat. X garisnya distribusi apa? Ini sering banget nih. Normal mu, sigma kuadrat per n, Bu. Tuh, normal dengan parameternya mu, variansinya sigma kuadrat per n. Ini kalian harusnya udah hafal di luar kepala ya, karena sering banget. Nah, sehingga bentuk si nilai daerah kritis yang sigma XI ini, kita akan lebih mudah pada saat kita punya sebuah variabel acaknya adalah X bar. Maka gimana caranya dari sigma XI dijadiin X bar? Kita tahu bahwa X bar itu adalah sigma XI per N. Maka di sini C-nya juga harus dibagi N. Sehingga bentuknya seperti ini. Gitu. Ya, kalau kita udah tahu, oh berarti X bar-nya lebih dari C per N, atau ini juga saya boleh singkat, karena ini bentuknya konstanta, berarti saya mau misalin jadi C1. Ya, karena udah tahu bahwa X bar-nya distribusinya normal, maka nanti untuk mencari nilai alfa, kita tinggal ngikutin mencari nilai peluang pakai distribusi normal baku. Gitu. Biasanya nanti akan diketahui ada informasi tambahannya ya, ada N-nya misalkan 25. Atau nanti nilai C-nya berapa, biasanya itu diketahui nanti di soalnya. Kalau di sini alfanya sudah diketahui, nilai alfanya sekian, lalu kalian suruh nyari nilai C-nya. Kalau di sini kasusnya itu. Atau nanti saya balik, udah tahu nilai C-nya, saya kasih tahu nilai N-nya, nanti kalian suruh nyari nilai alfa. Kan seperti itu. Ya, itu untuk alfa. Lalu beta juga sama. Kalau beta tadi ini ya, kalian harus cari dulu nilai kuasa uji di bawah H1, lalu nanti tinggal beta itu 1 min peluang kuasa ujinya. Gitu, untuk pengujian hipotesis, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Uji terbaik? Bisa difahami? Bisa dipahami, Bu. Oke, itu kasus yang pertama ya, uji terbaik. Sederhana versus sederhana. Sekarang, ada juga yang kita sebut sebagai
uji paling kuasa seragam. UPKS biasanya kita singkatnya. Nah, kapan kita pakai UPKS? Pada saat kita punya hipotesis sederhana versus komposit. Berarti ini misalnya tadi H0-nya theta sama dengan, misalkan ya, sama dengan 0, karena dia sederhana, lalu H1-nya dia harus komposit. Theta lebih dari 1, misalkan. Sederhana versus komposit. Maka itu kita selesaikan pakai UPKS. Ya, prinsipnya nanti si yang komposit ini akan kita buat seperti sederhana. Akan kita treatment dia menjadi sederhana. Sehingga nanti kalau dicontoh, kalau dicontoh di sini ya, ini adalah sederhana versus komposit. Dia akan kita misalkan yang komposit ini ada, kalau ini kan theta biasa ya, nggak ada indeksnya ya. Theta lebih dari 2. Maka kita akan misalkan ini. Si theta lebih dari 2 itu menjadi theta double aksen. Sehingga nanti H0 H1 yang awalnya komposit akan berubah menjadi sederhana. Ya, nyelesainnya kayak tadi juga pakai Newman-Pearson. Ini teknik ya, gimana membuat yang rumit jadi sederhana gitu. Jadi karena tadi ini adalah komposit, maka teknik berikutnya adalah kita pakai pemisalan aja. Atau kita bikin pemisalan baru. Berarti di sini pemisalan barunya adalah theta double aksen. Ketika theta double aksennya lebih dari 2, atau misalkan ketika theta-nya lebih dari 2, maka kita akan misalin dia menjadi theta double aksen. Sehingga H1-nya akan berubah. Theta sama dengan theta double aksen. Nah, diselesaikan seperti yang tadi, pakai Newman-Pearson, cari fungsi likelihood-nya, lalu kita masukkan fungsi likelihood, atau kita melakukan pembagian antara fungsi likelihood yang di bawah 0 dibagi dengan fungsi likelihood di bawah H1, ya, seperti ini. Nanti persis seperti tadi, kita akan dapat fungsi atau daerah kritisnya, ya. Lalu nanti tergantung yang tanyainnya mau alfa, mau beta, atau nilai daerah kritisnya. Gitu. Nah, jadi mirip seperti yang tadi, hanya saja kalian harus jangan lupa melakukan pemisalan di awalnya. Pemisalan si bentuk hipotesis yang komposit tadi. Ya, itu tentang UPKS. Ya, nanti kalian habis ini baca lagi contoh-contohnya, benar nggak yang barusan saya jelasin, sesimpel itukah? Nanti kalian pelajari lagi ya. Tapi garis besarnya seperti itu. Nanti akan tergantung mudah atau sulitnya, itu akan tergantung dari dia mengikuti distribusi apa. Ya, kalau distribusinya rumit, maka nanti fungsi likelihood-nya juga akan rumit. Berarti nanti pembagiannya juga akan menjadi rumit gitu. Ya, tapi secara prinsip sih yang barusan saya jelasin. Ya, itu tentang UPKS. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke, berikutnya adalah statistik cukup. Ya, ketika kita berbicara statistik cukup, maka yang menjadi keyword-nya adalah nanti dia akan menjadi pembagian dari, ini yang tadi ya, produk dari fungsi densitas, itu tadi kita sebut sebagai fungsi likelihood. Fungsi likelihood dibagi dari fungsi penaksirnya biasanya, atau fungsi dari apa yang mau kita cari nanti. Kalau dia tidak mengandung parameter atau dia tidak mengandung theta, maka kita bisa sebut dia sebagai
statistik cukup. Kebayang nggak? Kebayang nggak apa yang barusan saya sampaikan? Jadi fungsi likelihood dibagi dari fungsi densitas dari penaksirnya. Kalau nanti pembagiannya tidak mengandung theta atau tidak mengandung parameter, maka itu kita sebut sebagai statistik cukup. Misalkan ini, ya. Misalkan X adalah sampel acak dari distribusi dengan fungsi densitas ini. Ini adalah fungsi densitas dari X-nya. Maka ada nilai statistik nih. Ada nilai statistik Y sama dengan sigma XI. Ini sudah diketahui dengan fungsi densitasnya adalah ini, mengikuti distribusi binomial. Ya. Lalu kita mau cek apakah si sigma XI ini adalah statistik cukup nggak? Ya, maka tadi untuk ngeceknya adalah kita lakukan pembagian antara fungsi likelihood dari yang ini dibagi fungsi densitas dari statistiknya. Kalau dia tidak mengandung parameter, artinya di sini parameternya siapa? Di sini yang jadi parameter siapa? Theta-nya, X-nya, N-nya, Y-nya, atau siapanya? Tetanya bukannya, Bu? Yang jadi parameter siapa di sini? Theta-nya, X-nya, Y-nya, atau N-nya? Pasti kalau parameter dia theta. X variabel acak, bukan parameter. Ya, Y variabel acak. N ukuran sampel, dia bukan parameter. Jadi kalau nanti pembagian dari fungsi likelihood dibagi dengan fungsi densitas dari statistiknya tidak mengandung theta, kita sebut dia sebagai statistik cukup. Udah, cuman segitu poinnya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Jadi nanti kalian cek, benar nggak barusan yang saya bilang bahwa pembagian dari fungsi likelihood dibagi fungsi densitas dari statistik tidak mengandung parameter, maka itu kita sebut sebagai statistik cukup. Ya, itu tentang statistik cukup. Lalu ada lagi, kita juga bisa ngecek apakah dia statistik cukup atau tidak pakai dalil faktorisasi Neyman. Kalau tadi Newman person, kalau sekarang dalil faktorisasi Neyman. Ini adalah namanya juga faktorisasi. Jadi ada sebuah fungsi, lalu kita buat fungsi itu sedemikian sehingga nanti bentuknya ada K1, ada K2. Ya, kita perhatikan kalau ada sebuah fungsi densitas atau ini adalah fungsi likelihood ya, kalau ini ya. Fungsi likelihood, lalu nanti fungsi likelihood-nya kita akan ubah bentuknya menjadi dua faktor, ada K1, ada K2. K1 adalah fungsi dari UX, K2 adalah fungsi dari X. Artinya kalau di K2 ini tidak mengandung parameter. Ya, kalau nanti kita bisa faktorkan seperti ini, maka itu kita sebut sebagai statistik cukup juga. Jadi caranya untuk ngecek apakah dia statistik cukup atau tidak, boleh pakai yang pertama, yang ini, ya, atau pakai yang kedua, pakai dalil faktorisasi Neyman. Oke. Yang berikutnya, setelah ini kita pelajari juga family kelas eksponensial regular. Nah,
Di family kelas eksponensial reguler ini juga kita mengfaktorkan, kita mengubah bentuknya. Yang awalnya fungsi densitas biasa menjadi bentuknya seperti ini nih. Harus bentuknya kayak gini. Eksponen dari P theta kali Kx ditambah Fx ditambah Q theta. Jadi nanti kalian harus pisah-pisahin ke dalam bentuk seperti ini. Ada, kalau P theta berarti dia mengandung parameter, kalau ini berarti Kx itu nggak ada parameternya, hanya mengandung variabel acak. Lalu ada Sx, di sini cuma mengandung X saja, mengandung variabel acaknya, di mana tadi Kx-nya nggak boleh 0 ya, ini nggak boleh 0. Kalau Kx-nya 0, berarti nanti 0 kali sesuatu pasti nilainya 0 ya. Jadi Kx tidak boleh 0. Lalu tadi Xx adalah fungsi dari X, Q theta adalah fungsi dari parameternya. Contohnya. Contohnya. Ya, jadi gimana caranya untuk ngecek apakah fungsi itu termasuk ke dalam family kelas eksponensial regular, maka kalian harus mengubah bentuknya ke dalam bentuk eksponen. Ini, ke dalam bentuk eksponen. Misalkan yang dicontoh itu, masih distribusi normal, ya. Di contohnya adalah distribusi normal, theta, 1, berarti parameternya adalah theta, variasinya diketahui. Cari fungsi densitasnya, kalian tinggal masukkan seperti tadi, fungsi densitas dari distribusi normal, ganti tetanya, ganti mu-nya dengan theta, ganti variasinya dengan 1. Ini bentuknya kan, kalau yang biasa. Ya, sekarang gimana caranya mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang tadi? Nah, ini sebenarnya tekniknya macam-macam ya, tergantung fungsi densitasnya. Kalau yang di sini, karena ini bentuk kuadrat, maka kita selesaikan dulu. Kita bedah kurungnya nih. Di kuadratnya kita bedahkan, berarti kita jadi seperti ini. Lalu kita habis itu kita ubah ke dalam bentuk, kita masukkan ya, kita gabungin. Ini kalikan ke dalam, berarti min setengah X kuadrat, min X theta plus min theta per 2, dan seterusnya. Lalu habis itu diapain? Ya, lalu berubah menjadi ini. Habis itu 1 per akar 2V-nya masuk ke mana? Nah, karena tadi bentuk dari FKER, family kelas eksponensial regular, itu adalah eksponen bla 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 ya. Berarti nggak ada sesuatu di depan eksponen kan? Kalau ini ada sesuatu nih, masih ada sesuatu di depan eksponen. Berarti kita harus masukin si 1 per akar 2V ini ke dalam eksponennya. Maka dia akan berubah menjadi ini ya. Min setengah ln 2V. Oke, sehingga sekarang bentuknya tadi kita pisah-pisahin. Tadi harusnya jadi ini ya. Ketika dia FKR, bentuknya harus seperti ini. Maka kita pisah-pisahin. Eksponen P theta kali Kx kan. Berarti yang mengandung parameter, yang mengandung variabel acak, itu kita kedepanin. Yang mana? Oh, ini ada parameter, ada variabel acak. Ini theta x nih. Berarti theta x-nya kita pindahin. Lalu tadi ada Sx. Sx itu adalah mengandung variabel acaknya, mengandung variabel x-nya. Mana yang mengandung variabel x? Oh, cuman ini doang nih. Yang ini nih. Itu menjadi Sx.
Lalu di sini ada tadi Ki theta. Ki theta adalah fungsi dari konstanta ya, tidak mengandung X-nya. Berarti, sorry, Sx-nya berarti sama si, oke. Ki theta berarti fungsi dari parameternya. Yang mana? Yang ini. Itu. Jadi, gimana caranya si fungsi densitas itu kita faktorkan, kita ubah bentuknya menjadi bentuk ini, FKER, Family Class Exponential Regular. Baru nanti kalian bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi P theta, siapa yang menjadi KX, siapa yang menjadi SX, dan siapa yang menjadi Ki theta. Jadi harus sampai ke sini nanti jawabannya. Ya, itu yang kita bahas di FKER, Family Class Exponential Regular. Biasanya pertanyaannya adalah, buktikan apakah distribusi ini atau fungsi densitas ini termasuk ke dalam Family Class Exponential Regular atau tidak. Kalau dapat bentuknya sama seperti yang tadi, berarti itu termasuk Family Class Exponential Regular. Tapi kalau nggak sama, berarti tidak termasuk family-nya. Misalkan ini tadi ya, misalkan KX-nya 0. Misalkan ini, misalkan theta doang nih, bukan theta X. Berarti kan KX-nya nggak ada KX-nya ya. KX-nya 1, bukan KX. Kalau KX-nya 1 itu bukan KX. Kalau K1 nanti jadinya konstanta. Tidak ada di rumusan FKER-nya. Berarti kalau bentukannya tidak sama dengan yang bentuk yang tadi, default dari FKER, berarti itu bukan termasuk Family Class Exponential Regular. Itu cirinya. Lalu yang berikutnya, oke, statistik cukup lengkap. Kalau tadi statistik cukup doang, ya, dengan tadi membagi fungsi likelihood dibagi fungsi densitas dari statistiknya. Kalau sekarang statistik cukup lengkap. Statistik cukup lengkap pada saat kita pakai tadi dalil faktorisasi Newman, lalu atau kesimpulannya adalah biasanya berupa sigma dari KX. Sigma dari KX-nya siapa? KX itu didapat dari mana? Pada saat tadi kita sudah menjabarkan dia ke dalam bentuk FKER. Kan dapat ya tadi KX-nya. Ini. Nanti sigma dari nilai KX di sini itu biasanya berupa statistik cukup lengkap buat theta. Sudah, itu yang kita pelajari dari UTS. Jadi dari 7 pertemuan saya resumkan menjadi seperti inilah, kurang lebih hal-hal yang harus kalian pahami. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah dimengerti, Bu. Dapat pencerahan atau semakin pusing? Dapat banget. Pencerahan lumayan. Ya, jadi masih ada waktu ya, silakan kalian pelajari lagi. Nanti ini videonya saya rekam kan, nanti saya masukin ke YouTube, nanti saya share lagi, sehingga kalian bisa pelajari lagi apa-apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, untuk ujian besok, karena kita ujiannya sore juga ya, jam 3:30 kalau saya nggak salah ya. Seperti biasa, siapkan kertas yang polos ya. Saya minta kertas polos, karena supaya mudah meriksanya. Kadang kalau ada yang bergaris tuh pada saat kalian foto itu nggak jelas gitu ya. Jadi siapkan kertas polos, boleh apapun lah, boleh A4 atau boleh A4 atau boleh apapun, yang penting polos. Dan nanti kalian pastikan pada saat memfoto dan men-scan itu nggak blur. Karena kalau blur, kalian nanti bikin mata saya sakit meriksanya. Ya. Jadi pastikan dulu sebelum kalian kirim, itu dicek dulu, kalian bisa baca nggak apa yang udah kalian scan.
Kalau enggak, ya ulangi lagi ngambil fotonya. Ya, jadi kita ketemu lagi besok pada saat ujian jam 3:30. Pelajari hal-hal yang barusan kita diskusikan, poin-poinnya udah saya berikan tadi, bagaimana membuat yang rumit itu menjadi lebih mudah mungkin ya. Tinggal nanti kalian pelajari contoh-contohnya, benar nggak tahapannya seperti yang tadi. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa lebih difahami karena ini pertemuan tambahan gitu ya. Semoga apa yang saya dan Bu Ari sampaikan selama 1 semester ini bisa difahami oleh semuanya. Dan biasanya sih kalau StatMat kadang kalian nggak merasakan langsung gitu ya, kenapa sih harus belajar StatMat? Biasanya masih sekarang aja udah StatMat 2 pasti kalian mikir ini nanti dipakai pada saat kapan gitu ya. Karena tidak cukup aplikatif, biasanya seperti itu. Tapi nanti pada saat kalian skripsi, akan banyak sekali dipakai pemahaman dari StatMat. Jadi, saya harapkan nggak dilupakan apa yang sudah dipelajari selama 2 semester, ada StatMat 1 sama StatMat 2. Ya. Semoga nanti dapat hasil nilai yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, Cahla. Ibu, maaf boleh minta file yang tadi nggak, Bu? Yang resum? Ya, yang resum sama yang file yang tadi. Boleh nggak, Bu? Kalau yang resum nanti saya kasih, tapi kalau yang modul, karena modulnya belum selesai, jadi belum saya bisa kasih ya. Oh iya, siap. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.